silakan duduk. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mempelajari akan pembelajaran dan kegiatan kami hari ini. Allah berikan kesehatan kepada kami, Allah berikan kepintaran kepada kami, sehingga kami dimampukan sebentar untuk menerima akan materi yang kami pelajari. Allah pimpin sertai dari awal, dari kegiatan sekarang ini Tuhan, dari hingga berakhirnya kegiatan sebentar. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, pada kebiasaannya sebelum kita melakukan sebelum kita memulai materi pembelajaran kita Pak Guru mau mengambil absen dulu. Nanti Pak Guru ambil absen dengan nama-nama ya anak-anak. Ya. Ya. Adriana Jahapati. Adriana Bukaka. Angelina Kakak. Arianto Kakak. Aristo Holo. Aristo Yanto Kakak. Ariante Boleh. Amila Kakak. Asyara Bungo. Deborah Kaligoba. Imon Kondo. Erikson Kakak. Jenike Japa. Jesanto Mone. Jevin Bageru. Jenikson Erikson Dawa. Polina Kaligoba. Kristina Inabura. Lesi Pati Bebe. Mercedes Kakak. Stefanus Kondo. Lukas Gerupati. Gerson Kakak. Gideon Mahemba. Erekson Mone. Jason Kakak. Albertus Mone. Christina Inawalu. Deborah Mete. Agustina Marta Maria Kakak. Ini Pak namanya panjang sekali semua ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai materi kemarin kita sudah belajar tentang beribadah yang sejati, toh? Kita sudah belajar tentang beribadah yang sejati. Nah sekarang kita belajar materi kita tentang beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ya, sekali lagi. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, anak-anak, ada beberapa tujuan beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ada beberapa tujuannya. Satu, menyatakan alasan beribadah kepada Tuhan. Dua, menyebutkan unsur-unsur dalam ibadah Kristiani. Tiga, menunjukkan perasaan dan pengalaman mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau ibadah di sekolah. Nah, anak-anak, dalam satu minggu ada berapa hari? 7 hari. Ada 7 hari. Nah, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, anak-anak pada kemana semua? Sekolah. Kalau hari Minggu anak-anak kemana? Gereja. Gereja. Kalau anak-anak sampai di gereja, ada buat apa? Beribadah. 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 Lalu beribadah sepertinya apa? Doa. Berdoa, menyanyi, membaca kitab, mendengarkan firman Tuhan. Pintar semua, tepuk tangan. Nah, dari yang anak-anak sebutkan tadi, itulah yang dinamakan ibadah. Tapi beribadah juga bukan hanya berlangsung di gereja.
ibadah juga bisa berlangsung di sekolah, di rumah, atau di mana saja kita tempat beribadah. Kita yang dinamakan beribadah. Nah, contoh ibadah yang berlangsung di sekolah apa? Menghormati guru, menyayangi kita bergaul tidak boleh pandang bulu, atau kita tidak boleh pandang suku, entahnya sukunya dari mana, tetapi kita bergaul bebas saja, atau menyayangi seperti Tuhan menyayangi kita. Itulah yang dinamakan ibadah. Lalu kemudian contoh yang berikut lagi, kalau kita Pak Guru suruh mengerjakan tugas, anak-anak mengerjakan tugas sampai selesai itu pekerjaan tugas. Nah, inilah yang dinamakan ibadah yang kita lakukan di sekolah. Nah, ibadah juga yang kita lakukan di sekolah juga, kita bisa tanam bunga, ya, kita tanam pohon yang hias-hias di depan sekolah. Nah, itu juga yang dinamakan ibadah. Ibadah yang kita lakukan di sekolah. Nah, anak-anak, ibadah yang kita lakukan di rumah, contohnya seperti apa anak-anak? Contohnya apa? Membantu orang tua. Nah, sekarang anak-anak, Bapak Guru mau bertanya lagi. Contoh ibadah yang kita lakukan anak laki-laki di rumah, apa lagi? Mencuci? Apa? Piring. Mencuci apa lagi tadi? Pakaian. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh yang kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah. Dari contoh yang beberapa yang anak-anak sudah lakukan dan sudah pernah rasakan, itulah yang dinamakan ibadah. Nah, sekarang kita harus memahami pengertian ibadah. Nah, ibadah ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya abodah. Abodah artinya bakti, hormat, dan penghormatan. Sekali lagi, abodah artinya bakti, hormat, dan penghormatan. Jadi kata lain, ibadah itu adalah sesuatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghormati Tuhan. Dengan kata lain, pengertian ibadah adalah satu ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Sekali lagi, dengan kata lain, pengertian ibadah adalah satu ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Nah, tadi anak-anak sudah menjawab menyangkut ibadah yang dilakukan di gereja. Ya, sudah melakukan ibadah di gereja. Anak-anak sudah juga menyebutkan contohnya. Contohnya juga sudah dalam kehidupan kita juga
ketika kita sudah pulang dari gereja, kita juga terapkan itu juga ibadah itu yang kita lakukan. Satu contoh tadi ibadah di sekolah itu ada beberapa contohnya tadi. Lalu kemudian contohnya kedua lagi tadi ibadah yang kita lakukan di rumah, anak-anak sudah menyebutkan juga beberapa contohnya tadi. Nah itulah yang dikatakan beribadah. Kalau menghormati orang tua itu juga beribadah. Taat kepada orang tua itulah yang dinamakan ibadah. Ya. Jadi anak-anak, ibadah itu bukan hanya saja berdoa, membaca Alkitab dengan khotbah dan bernyanyi, tapi ibadah juga bisa dilakukan di mana saja kita berada. Yang penting kita bukan menyakiti hati Tuhan. Seperti yang kita pelajari kemarin mengenai Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22. Ya. Di mana itu Ulangan situ kemarin itu nasihat kepada bangsa Israel, nasihat Tuhan kepada bangsa Israel. Karena pada saat itu bangsa Israel mereka itu merontak. Sama kita dan kita juga merontak juga dengan Tuhan. Nah akibat dari merontak, kita merontak selalu melawan dengan Tuhan. Kita juga Tuhan juga tidak pernah diam. Dia juga selalu mengasihi dan menyayangi kita. Nah kalau Tuhan sudah menyayangi kita juga harus sadarkan diri juga. Kita juga harus berbalik. Kita juga harus menyayangi Tuhan. Satu contohnya pergi sekolah, pergi gereja. Kalau ibadah hari Minggu kita pergi gereja. Kalau pas hari dari Senin sampai hari Sabtu kita pergi sekolah. Itu kalau Sabtu di rumah membantu orang tua. Itulah yang dinamakan ibadah. Jangan suka-suka melawan seperti orang-orang apa tadi yang Paulus sebutkan tadi. Orang-orang Israel. Jangan seperti bangsa Israel yang suka merontak. Demikian pula juga dalam kehidupan kita. Kita juga jangan suka merontak kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyayangi kita, kita juga harus menyayangi Tuhan. Nah, anak-anak, ini kira-kira tahu tidak lagu Anak Sekolah ini? Tahu. Kalau kita tahu, coba kita bangun. Kita mulai. 1, 2, 3. Amin. Duduk. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, dari beberapa pengertian ibadah serta contoh-contohnya tadi kita sudah mendengarkan. Nah, sekarang kita masuk menyebutkan unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Menyebutkan unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Menyebutkan unsur-unsur ibadah Kristen. Ada beberapa yang perlu kita pahami. Yang pertama, unsur yang pertama, ungkapan hati, rasa, saya ulangi lagi, ungkapan hati manusia dalam kata-kata, tetapi dapat juga dalam bentuk nyanyian melalui doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Ya. Ini yang disebut doa syukur. Melalui doa pula
kita menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan, atau kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dan pertolongan kepada Tuhan. Inilah yang dinamakan doa pengampunan dosa atau doa pengakuan dosa. Dan sampai di doa pada hari Minggu itu, kalau kita sudah dengar, baiklah jemaatku, sekarang kita masuk dalam doa menyesal akan semua perbuatan kita yang kita lakukan dalam seminggu lalu. Kita mulai doa, ya Tuhan, kasihanilah kami, karena segitu lamanya kami sudah berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Nah, inilah doa yang kami sembah, berikan kepada Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Ini doa sebaiknya Tuhan, amin. Nah, itu yang dimakan doa pengakuan. Artinya doa pengakuan ini kita mengakui perbuatan kita, apa yang kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun di mana saja kita berada. Inilah yang dinamakan doa pengakuan. Kenapa bisa berbuat begitu? Supaya Tuhan bisa mengampuni kita dan menyayangi kita. Kalau Tuhan sudah menyayangi kita, kita juga selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Serta melakukan akan firman Allah, serta melakukan akan semua perintah Tuhan. Nah, unsur yang kedua, itu dulu tadi yang dinamakan doa pengakuan dosa. Nah, doa syafaat, ya. Doa syafaat ini, nah apa yang kita minta di hadapan Tuhan? Kalau sudah di gereja ada doa syafaat, apa yang kita minta di gereja di hadapan Tuhan? Kita minta Tuhan banyak saja permintaan yang kita minta di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah pergi gereja sampai di doa syafaat, banyak saja ya yang kita minta di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan menyertai orang-orang yang mendekatkan diri tadi. Kalau kita sudah mendekatkan diri di hadapan Tuhan, lalu kemudian sampai di doa syafaat, apa yang kita minta di hadapan Tuhan, pasti Tuhan, bukan pasti nanti, Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Karena sudah beberapa di sekolah, materi di sekolah ini yang perlu diterapkan juga, karena Tuhan sudah berkata memang demikian, barang siapa yang mendekatkan maka dia akan menerima. Nah, barang siapa yang mengutuk maka dia akan, pintu akan dibukakan baginya. Karena firman Tuhan sudah berkata demikian. Nah, itu beberapa panduan yang menjadi supaya kita ini tetap selalu mendekatkan diri dan beribadah kepada Tuhan di mana saja kita berada. Lalu yang unsur yang kedua, anak-anak, nyanyian. Nyanyian adalah ciri-ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal. Misalnya pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Dengan nyanyian, orang yang menyanyikan dan mendengarkan akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptanya. Tadi kita sudah menyanyi ke anak sekolah minggu. Dengar-dengarlah. Turut orang tua. Terlebih Tuhan. Nah, kalau sudah menyanyi, itu yang kita harus lakukan. Nah, itu yang kita harus memaknai nyanyian itu. Kalau sudah memaknai, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, unsur yang ketiga, pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur ini menolong kita untuk melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para penulis Alkitab menuliskan pengalaman mereka dengan ilham Roh Kudus
Sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Unsur yang keempat, pengakuan iman. Unsur ini adalah unsur ibadah yang biasanya terdapat dalam kebaktian umum atau kebaktian hari ini. Hari apa? Kebaktian hari Minggu. Nah, ada 3 macam pengakuan iman orang Kristen di seluruh dunia. Yang pertama, pengakuan iman rasuli. Itu yang kita pakai di gereja, ya toh? Itu yang kita pakai di gereja. Lalu yang kedua, pengakuan iman Athanasius. Sekali lagi, pengakuan iman Athanasius. Yang kedua, yang ketiga, pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Saya ulangi lagi, pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Akan tetapi, yang paling sering diucapkan dalam kebaktian Minggu, ya, yang sering yang kita ucapkan di setiap hari Minggu, ya, yaitu pengakuan iman rasuli. Dan 3 macam yang Paulus sebutkan tadi, yang biasanya kita pakai di gereja pada saat kebaktian umum atau kebaktian hari Minggu, itu dari 3 macam iman pengakuan tadi, yang biasa kita pakai di hari Minggu itu pengakuan iman rasuli. Bukan pengakuan iman bukan pengakuan iman Athanasius atau Konstantinopel. Bukan itu. Yang kita, tetapi yang kita yang biasa diucapkan di hari Minggu itu pengakuan iman rasuli. Nah, sekarang Guru mau bertanya dulu sekali lagi. Pengakuan iman yang biasanya kita lakukan di kebaktian umum atau kebaktian hari Minggu, pengakuan apa tadi? Pengakuan? Pengakuan apa tadi? Rasuli. Tepuk tangan dulu. Jadi saya perlu meluruskan bahasanya, pengakuan iman rasuli. Coba saya semua. Pengakuan iman rasuli. Coba sekali lagi. Pengakuan iman rasuli. Ulang lagi. Pengakuan iman rasuli. Sekali lagi. Pengakuan iman rasuli. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita menutup mata pelajaran ini, Bapak akan memberikan beberapa soal untuk dikerjakan sebagai bahan evaluasi, antara lain 1. Ya, Bapak sekarang kita sebelum kita menutupi semua materi hari ini, sekarang Pak Guru mau kasih kerja soal. Oleh karena itu Pak Guru akan membagi kerja sebentar. Anak-anak silakan bekerja. Nah, itu tadi baru sebut ibadah. Nah, bagaimana? Jadi kalau sudah Pak Guru kerja soal sekali, itu sudah namanya ibadah yang beribadah. Nah, sesuai dengan tema kita, beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, beribadahlah sebab Tuhan, karena Tuhan sudah baik, berarti kita juga harus beribadah. Nah, beribadah sekarang Pak Guru mau kasih tugas itu yang anak-anak harus kerja. Nah, ini sudah yang disebut contoh beribadah. Contoh beribadah. Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan kertas. Nah, sekarang Pak Guru mau bagi sudah kerja tugas. Ya. Tapi tunggu komando dari Pak Guru. Kalau Pak Guru bilang kerjakan, anak-anak kerjakan.
Pas? Nah, Pak Guru di samping situ, Pak Guru juga sudah mengetik itu soal. Di nomor 1 itu ada tertulis di situ, Pak Guru sudah ketik komentar malam dan Pak Guru sudah beri nama. Di situ nomor 1 di situ, mengapa orang Kristen perlu beribadah? Ya, mengapa orang Kristen perlu beribadah? Yang kedua, apa saja bentuk ibadah apa saja bentuk Yang kedua, apa saja bentuk ibadah orang Kristen yang kamu ketahui? Yang ketiga, apa saja bentuk ibadah dalam Kristen yang pernah kamu ikut bersama teman atau keluarga? Nah, anak-anak, karena soal sudah ada memang di situ, silakan tulis nama. Dan selamat bekerja. Sekarang kita langsung bekerja sudah. Kerja sudah. Ini sudah habis ya? Sudah habis semua? Sudah. Kalau sudah habis semua, satu orang ambil kertasnya. Dan silakan anak-anak kumpul di depan. Masih. Sudah? Di sana sudah? Di belakang? Belum? Nanti hasilnya besok baru kita habis periksa. Baru besok baru hasilnya akan dipulangkan kembali ya? Ya Pak. Nah, sampai sini perjumpaan kita anak-anak. Sampai ketemu kembali di materi selanjutnya. Salam, selamat siang semua. Siang. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat. Bangun lagi. Kita bangun lagi supaya kita